Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dalam hal ini kami masih menyampaikan beberapa hal kejanggalan terkait atas peristiwa kasus perencanaan penculikan acara persekusi yang dilakukan oleh Bambang Permati dan kroni-kroninya kepada saudara IWW. Ini adalah pendulum awal, di mana seperti yang saya sampaikan sejak pertama, ini sebenarnya adalah intervensi pihak ketiga. Kejanggalan atas kasus peristiwa penculikan, perampasan, dan persekusi di wilayah Mojolawaran Gabus tahun 2011 itu menjadi dasar pertimbangan utama saya terpaksa menanggapi kasus ini dengan cara verstehen atau menunggu sampai betul-betul mengendap. Jadi sebelum kejadian ini saya pernah ditahan oleh orang, dihadang oleh orang atas nama Tahan Sunarti yang mengatakan hal yang tidak normatif dan tidak mengenakan, bahkan tidak sopan karena mengurusi urusan rumah tangga orang. Bojomu kuwi mbok kapakno, dan mengatakan sesuatu aturan dengan intensi yang sangat tinggi. Yang intinya saya diuncai dalam intervensi itu, saya diuncai juga oleh saudara Sodik Ahmad yang mengetahui tahu-tahu di mana istri saya berada dan ditempatkan, dan mengatakan kalau saya akan menceraikan Indah maka akan diwayah oleh dia, dan gugatan ada kedekatan dan hubungan khusus dengan orang lain atas nama Suwawi. Yang ketiga adalah keterangan orang terpercaya IWW yang disekap dan disembunyikan beberapa minggu, yaitu di rumah Subianto Nggodo atau Sri Mulyani Endang. Yang keempat adalah adanya hubungan kerja dan konspirasi dengan Aminuddin Jamil Warsito Mukti SPDI waktu itu PKB Emparang Garuda. Juga dugaan ada skandal khusus dengan saudara Yamto dan Sunarto MSI. Yang kelima adalah petunjuk juga ada hubungan tertentu dengan Jayu Setianto dan Sujatmiko untuk alasan-alasan tertentu yang dipakai untuk gratifikasi dan penempatan atas bantuan kepala sekolah atas nama Supawatin, sehingga saudara IWW terpaksa mengiyakan dengan memberi inah 2 tahun. Eksiden persekusi yang saya sampaikan, di mana kalau kami harus menempuh langkah-langkah, saya minta petunjuk bagaimana saya harus melangkah. Tentu ini saya harus berkoordinasi dengan Kapolsek terkait, terutama adalah Kapolsek Winong, Bapak Kapolsek Winong, terus Bapak Kapolsek Gabus dan Kapolres Pati juga Kapolsek Tambak Romo, menyinggung permasalahan yang belum selesai, terutama adalah kasus pemberatan atau penyertaan yang sudah berkali-kali kami sampaikan kepada terlapor, yaitu atasannya, baik itu Bapak Winarto maupun Kepala Dinas Pendidikan sebelumnya. Namun secara normatif sampai dengan sekarang Bapak Winarto sama sekali belum memberi jawaban atau kesempatan kepada saya untuk istilahnya duduk bersama atau mencari benang merah yang sama sekali tidak memberi kesempatan untuk kami mengatakan unek-unek kami atau permasalahan kami dan menyerang pribadi. Jadi kepada Bapak Kepala Dinas belum sama sekali memberi kesempatan kami untuk menguraikan permasalahan, tetapi banyak pihak-pihak terutama dari Dinas Pendidikan yang mengebel kami, menyerang secara pribadi atau face threatening area, apalagi sekarang malah menyerang pribadi sebagai seorang pribadi. Juga apa yang kami sampaikan secara normatif ini kami harapkan segera mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya. Artinya kami juga sudah meminta restu, meminta doa dan meminta bantuan juga lembaga donor untuk disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. Ada 2 friksi atau 2 hal yang urgen, itu artinya merupakan sebuah jawaban yang rumit dan sulit, sekalipun itu mungkin adalah suatu penutupan kasus hanya dengan ucapan terima kasih kepada kami, itu saya anggap adalah sebagai persetujuan atau eksplisitasi dari
sesuatu yang menggugah daripada semangat kami untuk mempertanyakan. Jadi jika ada batas 2 tahun pertama sejak peristiwa itu atau suatu tindakan keputusan yang bersangkutan terjadi, maka jawaban atas laporan dan pertanggungjawaban saudara IWW ini belum memenuhi syarat untuk saya kabulkan atau saya selesaikan dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana pasal yang berlaku, maka kami juga menyampaikan kepada Ombudsman sebagai tembusan, sebagai penanggung jawab dan sebagai penanggung jawab Dinas Pendidikan sekarang dan disampaikan secara resmi tertulis melalui artikel atau melalui pengaduan untuk selanjutnya disampaikan kepada kami untuk kami beritakan sebagaimana yang termutakhir. Jadi selaku pewarta tidak bisa melepaskan daripada perkembangan kasus dan bertanggung jawab terhadap apa yang kami sampaikan, kami tuliskan, dan penyelesaian hukum ataupun administratif sebagaimana permintaan yang adalah makin menyinggung perasaan jika hal itu digelar di media. Jadi kepada pihak-pihak terutama pihak ketiga dalam hal ini yang muncul adalah saudara Jaryo dan saudara Purwanto untuk menahan diri. Jadi karena saya punya misi dan visi jurnalistik, jadi tolong pihak-pihak ketiga jangan terlalu intervensi dan melakukan intimidasi kepada saya dan meremehkan profesi saya sebagai seorang jurnalis. Saya sampaikan juga terkait dengan skandal perselingkuhan masif yang dilakukan oknum guru bermasalah tersebut. Sudah saya sampaikan kepada kepolisian, jadi kewajiban kepolisian untuk mengungkap. Aroma tidak sedap dengan bertanya kepada pihak-pihak terutama adalah Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Roma atas nama Sutopo agar menjadi permasalahan bersama dan pelajaran bersama untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Harusnya jelas siapa pelakunya. Lagi pula maaf sekali kasus ini sudah terlalu lama. Benar kata saudara Jaryo, kalau berjalan 30 hari masih bisa dikejar, ini sudah berjalan 10 tahun, maaf. Melalui penyelidikan yang maraton, yang sekian lama dengan Ombudsman Jawa Tengah melalui surat yang sudah saya sampaikan, surat nomor 0052 SRT PVL 02 00120 2018 Jungto 8 2018 SMG dan pihak-pihak lain yang dimintai keterangan data yang lengkap bahwa kami keberatan sebenarnya untuk jawaban-jawaban yang tidak limitatif untuk suatu klarifikasi, suatu yang sudah jelas tetapi masih diotak-atik. Kasusnya jelas adalah penyelesaian arus hak alas hak insentif tunjangan gaji dan kemahalan, dan untuk mengambil friksi lainnya untuk kasus ini maka yang harus bertanggung jawab adalah saudara Indah Wayu Widiawati. Namun karena saya dalam keadaan sulit, maka kami memberikan kewenangan atau kuasa khusus kepada Ibu H sebagai salesman atau sebagai wasit dari lembaga Arum Taylor, dan tentu berbagai laporan yang kami sampaikan ini sudah meningkat pada penelusuran dan penyelidikan serta penelitian karena belum memenuhi ketentuan pasal 24 ayat 1 huruf C ayat 3 Undang-Undang nomor 37 2008 tentang Ombudsman RI dan kinerja kami dengan Ombudsman antar lembaga, bahwa laporan-laporan kami dapat dipertanggungjawabkan untuk disampaikan kembali kepada pihak-pihak terutama sekolah dan dinas pendidikan secara langsung maupun tidak langsung dengan cara bermediasi atau dengan somasi atas bantuan atau dijembatani oleh Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Roma atau dijembatani oleh Polsek. Jadi kami tidak serta-merta tetapi menimbang mengingat SEBKN nomor 48 tahun 1990 Romawi 2 atau SE nomor 18 bahwa faide bendahara gaji ini wajib segera memperhitungkan dan segera menyelesaikan menyerahkan secara langsung bagian gaji yang mana yang jadi hak suami atau anaknya. Ini harus dipecahkan atau mutilasi sebagai akibat denda suatu kompensasi perceraian tanpa lebih dahulu menimbang, mengingat dan mengambil suatu keputusan dari apa yang bisa dilakukan pasca perceraian. Itu adalah perhitungan kemanusiaan.
SEBKN yang nomor 48 tahun 190 Romawi 2 garis miring 18 itu pihak instansi tempat istri bekerja tidak menerapkan PP 10 tahun 1983 PP 41 1990 tentang izin perceraian dan penyelesaian perceraian yang bersangkutan, dan tidak tahu apakah hal demikian yang mana sudah dilakukan itu oleh saudara IWW sebagai mantan istri itu karena bentuk hukuman disiplin tertentu. Jadi ini adalah pelaksanaan itu sebagai delik hukum atau karena sebab akibat melakukan suatu perbuatan maka ada dampak yaitu perbuatan lainnya. Alasan lain ada karena hubungan sudah dalam status bercerai atau putus, maka laporan ini secara otomatis berjalan. Jadi kan delik aduan itu berlaku atau berjalan justru setelah salah satu pihak mengajukan gugat cerai. Karena kalau sebelum bercerai diadu di kepolisian suatu hal yang tidak normatif dan merupakan ini sanksi hukum bagi pelanggaran yang dilakukan oleh PNS. Kalau suami PNS siapa yang menghukum, tidak punya atasan. Jadi kami yang kami gugat adalah Ankom, yaitu atasannya, dan saya sampaikan hal ini agar diterima sebagai suatu pertimbangan, tidak ada persamaan dengan gaji pokok atau tunjangan keluarga, anak dan jabatan. Jadi setelah PA ini menyerahkan semuanya kepada instansi ini apabila perceraian ini atas gugatan seorang PNS. Terus pertimbangan lain, jika suami PNS yang menggugat cerai ini enggak masalah. Jika suami yang PNS menggugat cerai ini masalahnya adalah istri yang PNS menggugat cerai ini masalah. Jadi enggak PNS, enggak dinas pembagian gaji harus dilihat siapa penyebab utamanya, tetapi faktanya. Jadi bukan cari kita penyebab lagi karena semua sudah terpenuhi dan ada upaya penyelesaian yang kendor. Atas kaitan ini saya sudah menyelami, mengamati dan menyelidiki dan mengikuti kasus ini sejak 2003. Sejak IWW ini ibaratnya kelas TK atau kelas 1. Kami sudah mengikuti pola hubungan dan pola daripada modus yang dilakukan oleh IWW baik kepada orang lain maupun kepada keluarga. Jadi saya tahu betul harus bersikap bagaimana karena dia adalah istri saya. Jadi saya hanya menjaga netralitas berpikir dan menjaga kompartementalisasi dan rasionalitas berpikir, juga opini serta ide dan adanya kristalisasi nilai-nilai norma maupun etika agar tidak pudar kemana-mana dan fokus kepada upaya penyelesaian alas hak insentif tunjangan gaji. Kami berprinsip agar semua terbuka dan jujur, punya prinsip, punya pedoman, yaitu mengikuti aturan dan peraturan perundang-undangan dengan segera diselesaikan sebaik-baiknya dan secepatnya. Jadi mohon maaf kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo, Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Bapak Bupati Pati, jika seolah-olah tidak ada kompromi dari kami sama sekali tidak ada kompromi, karena ini adalah suatu pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi saya tidak pernah main-main dengan semua pernyataan atau pemberitaan atau artikel yang saya sampaikan baik di media maupun di yang lainnya, karena saya membawa citra dan nama baik keluarga saya, nama baik atasan saya, dan nama baik perusahaan saya dan seluruh sivitas besar daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga dinas tentu yang sangat-sangat saya hormati. Namun saya sesalkan kenapa tanggapan dari Dinas Pendidikan terkait permasalahan ini masih saja menutup-nutupi. Kalau ini menjadi permasalahan besar, tentu saya sangat bertanggung jawab. Saya yang paling bertanggung jawab atas semua apa yang saya sampaikan di media, karena saya punya hak untuk menyampaikan dan Anda punya hak untuk menjawab. Jadi jika ada ketidakpuasan pihak-pihak, silahkan melakukan membuat YouTube yang sama seperti yang saya buat, karena mencuatnya kasus setelah saya ungkap. Jadi mencuatnya kasus itu setelah saya ungkap. Jika saya tidak mengungkap maka tidak ada kasus. Jadi ini sudah kali ketiga
kejadian yang serupa ini masih diingkari dan dihindari oleh Dinas Pendidikan, terutama adalah oleh Muhammad Sutopo. Jadi fokus saya tidak ada urusan dengan saudara Jaryo atau saudara yang lainnya, Purwanto atau yang lainnya, itu ada urusan pribadi, perspektif, dan itu pembicaraan di luar pengadilan atau di luar koridor, atau Anda hanya cukup tukang sorak dan tepuk tangan saja di luar kolam atau di luar kolam renang ini. Jadi di luar lapangan. Jadi silahkan yang lain menonton ya silahkan nonton saja, komentar ya komentar saja. Tentu tidak akan kami hadapi sekalipun itu ada petunjuk lain. Selanjutnya bahwa pihak sekolah Dinas Pendidikan Tambak Rama SD 03 ini nyata-nyata sudah menahan daripada pertemuan kami dengan istri dan anak kami, maka atas nama hukum, atas nama perundang-undangan, maka ini menjadi barometer, menjadi tolak ukur daripada sikap dan integritas seorang guru negeri, lagi PNS, dan untuk keperluan sesuatu yang khusus saja tidak bisa, apalagi keperluan umum. Jadi fungsi pelayanan di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Rama, terutama SD-SD yang tidak normatif dan tidak menghormati tamu ini bagaimana. Jadi saya redaksional ini kami jelas merasa kecil hati dan turun moral, jatuh rasa kasihan atau rasa iba saya untuk memberitakan hal ini. Karena apa? Saya prihatin. Karena saya yakin perlakuan mereka yang perlakuan seorang guru atau kepala sekolah kepada kami itu sama sekali tidak normatif atau tidak menghormati kami sebagai seorang jurnalis, juga sebagai seorang wartawan, dan sangat diskriminatif untuk seorang bangsa. Jadi hal ini sesuai dengan perintah Presiden bahwa kita tidak boleh melakukan bullying atau melakukan kekerasan atau ras diskriminasi dan mencontohkan itu kepada siswa atau kepada masyarakat. Pada intinya saya menyampaikan semua ini selama ini adalah ingin berkoordinasi dengan koordinator. Namanya dengan koordinator berarti berkoordinasi atau menyampaikan sesuatu secara gamblang dengan tim dan menghargai kinerja tim redaksi saya atau investigator saya yang sudah berkali-kali datang ke Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Rama, namun sayang mengalami kebuntuan atau jalan buntu. Maka saya sampaikan sebagai pimpinan atau sebagai pemilik kasus ini untuk melakukan klarifikasi dan meminta klarifikasi mulai dari nol. Jadi mulai dari temuan, fakta-fakta, bukti, foto-foto untuk saya terbangkan, untuk saya sampaikan, dan saya juga menghormati kerahasiaan pihak-pihak lain yang memang perlu dirahasiakan atau diungkapkan untuk segera menjawab secara langsung ke kami, ke Berita Pos atau ke yang lainnya, ke analis, sekalipun tanpa melalui tangan kami. Artinya kami sudah juga memiliki tangan kekuasaan yang lain, karena saya sendiri tentu kurang normatif dan mungkin rada takut. Bahasanya adalah saya mengurangi peran dan makna saya sebagai seorang suami, karena memang bukan seorang suami. Jadi saya tidak punya otoritas, dependensi untuk penguasaan secara pribadi atau personal kepada saudari Wiwi, tetapi secara administratif, birokrasi, dia adalah janda saya. Jadi sebelum dok perceraian itu adalah pertanggungjawaban, apapun yang dibawa itu harus dipertanggungjawabkan. Karena hakim sudah melakukan putus ceraikan, ini sebuah pemberitaan, bukan siapa-siapa yang menilai, tetapi pembaca dan semuanya menilai bahwa apa yang saya sampaikan ini merupakan perkembangan yang saya katakan bahwa beberapa berita atau artikel yang saya sampaikan sudah lengkap saya kira dari berbagai judul, itu 3 judul terutama pertama di Berita Pos, dan jawabannya sudah tidak sinkron lagi dengan tantangan zaman. Kalau hanya menjawab dengan aroma-aroma tidak sedap atau jawaban yang klise. Jadi kepada Bapak Kepala Dinas Kecamatan Tambak Rama, Pak Sutopo,
yang maaf dianggap tidak memiliki wewenang, tetapi wewenang sebagai atasan itu tetap mengikat karena kejadian itu memiliki wewenang. Jadi apa yang undangan-undangan adalah bukti, yang saya tunggu adalah undangan sah dari Bapak Bupati Pati untuk dapat menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat, terutama adalah terkait dengan sentimen-sentimen negatif atau stigma yang disampaikan kepada saya, atau lagi pula semestinya tidak seperti itu pihak Dinas Pendidikan menanggapi hal-hal yang pada jam 22 malam, jam 11 malam tahun 2011 itu, malam itu saya memang sudah datang di kantor polisi untuk menyampaikan adanya persekusi, dan ternyata setelah kita timbang-timbang adalah peran daripada Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Jadi saya mohon sekali lagi maaf, sungguh 1000 kali maaf, saya tidak dapat melihat kasus ini hanya dengan satu kacamata, tapi perlu baik kacamata plus maupun kacamata minus, bagaimana besar kecilnya apa huruf-huruf atau kalimat-kalimat dan dampak-dampak dari pernyataan yang saya sampaikan ini. Maka saya tetap menerima hak jawab. Saya tunggu hak jawab Saudara Jaryo yang belakangan ini melakukan intervensi dan komentar-komentar negatif yang bernada menantang di Dinas Pendidikan ya, Tambak Romo, kelihatannya bisa mewakili daripada pembicaraan Muhammad Sutopo karena Sutopo sudah tutup mulut, atau bagaimanapun saya menyampaikan ya dalam 24 jam, dan menanggapi siapapun boleh menanggapi, karena ini adalah permasalahan masyarakat, permasalahan bersama, pembelajaran bersama di baik di lini pemberitaan maupun opini. Silakan Anda nulis di opini baik di Kompas maupun dimanapun. Bapak Ibu yang saya hormati, sekalipun kasus ini sudah berlarut-larut, namun saya tidak bisa menarik kesimpulan atau benang merah secara tergesa-gesa atau gegabah, karena